Selamat pagi, Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada yang mengikuti ibadah bersama dengan kami pada saat ini. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ayat yang akan membimbing kita di dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Demikian bunyinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita bersama-sama untuk menerima panggilan Tuhan, karena Tuhan pun juga mengutus kita. Kita merespon panggilan itu dengan menyanyikan NKB 126 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, sumber keselamatan bagi kami. Kami menyadari ketika Tuhan memanggil, seringkali kami tidak menanggapi panggilan itu, sehingga yang seharusnya kami melayani Tuhan berkarya di tengah dunia ini, tetapi seringkali kami tidak melakukannya, bahkan mengesampingkan segala sesuatunya, dan kami hanya berfokus pada diri kami.
Ampuni ya Tuhan atas kekurangan dan dosa kami. Inilah doa kami dan kiranya Tuhan memampukan kami ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui PKJ 38 bait 1 dan 2. Dosa dunia hapuslah. Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya, karyanya melalui proses keselamatan kepada manusia. Melalui darah-Nya kita dikuduskan, kita ditebus, sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait 1 dan 4. Lihatlah sekelilingmu. Sudah
kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima sapaan Tuhan melalui berita Injil pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena saat ini Tuhan memanggil kami untuk bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan melalui berita Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat memahaminya. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19 ini merupakan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadamu itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau memanggil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian bacaan Injil kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semuanya pasti tahu bahwa kita hidup di dalam dunia. Dan ketika kita hidup di dalam dunia, berarti kita menjadi bagian dari dunia ini. Tentu ketika kita menjadi bagian dari dunia ini,
ada berbagai macam dinamika yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus menghadapi masalah, mungkin kita harus menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, bahkan membenci kita, atau apapun juga meski kita sudah melakukan kebaikan, selalu ada orang yang tidak suka. Namun, ketika kita sadar bahwa kita hidup di dalam dunia, kita tidak perlu menjadi orang yang eksklusif, merasa diri paling benar, paling baik, sehingga kita menyingkir dalam tanda kutip dari dunia. Tidak bisa, karena kita adalah menjadi bagian dari dunia itu. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana ketika itu sebuah realita yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus untuk para murid. Apa yang didoakan atau apa yang disampaikan Yesus kepada Sang Bapa untuk para murid? Dan mengapa Yesus perlu mendoakan para murid? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus sadar Dia tidak akan terus bersama-sama secara fisik. Meskipun Dia hidup, telah bangkit dari kematian, tetapi ada saatnya Dia memang sudah tidak lagi menampakkan diri kepada para murid secara fisik. Selama ini mereka, para murid, masih bersama-sama dengan Yesus. Yesus menjaga mereka, Yesus memimpin mereka, Yesus memelihara kehidupan mereka. Tetapi setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik, Yesus tetap ingin para murid itu menjalani kehidupannya dengan baik, menjalankan apa yang menjadi utusannya, menjalankan apa yang harus dikerjakan sebagai para murid. Nah, itulah sebabnya ketika sadar bahwa para murid hidup di tengah dunia dan ada begitu banyak dinamika yang muncul sedangkan para murid harus melakukan tugas-tugasnya dan Yesus secara fisik tidak ada lagi bersama dengan mereka, Yesus berdoa kepada Bapa. Mohon untuk para murid menjadi satu seperti Ia dan Bapa adalah satu. Yang disebut satu di dalam bacaan ini bukan kesatuan secara organisasi, bukan kesatuan secara struktural, tetapi kesatuan hati. Hati yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi para murid ketika Dia ada di dalam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga memohon kepada Bapa agar para murid tetap dapat menjalani kehidupan mereka meskipun mereka harus dibenci, mereka harus tidak disukai dari dunia atau tidak disukai oleh dunia. Walaupun dibenci, walaupun tidak disukai, tetapi para murid tidak bisa menjadi orang yang eksklusif menyingkir dari dunia, tetapi ia terus harus tetap ada di dalam dunia. Itu sebabnya Yesus memohon agar para murid dilindungi dari yang jahat. Karena para murid itu adalah miliknya. Itulah permohonan Yesus kepada Bapa agar para murid ketika hidup di tengah dunia, para murid tetap
melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Selain dari permohonan tersebut, Yesus juga mengatakan kepada Bapa, sebagaimana Bapa telah mengutus dirinya, maka dirinya pun mengutus murid-murid. Untuk apa? Tentu kalau Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia untuk berkarya menyelamatkan manusia, maka Yesus pun juga mengutus para murid untuk apa? Untuk berkarya menyelamatkan manusia. Tentu menyelamatkan manusia yang dimaksud tidak harus seperti apa yang dikerjakan Yesus melalui salib. Tetapi menyelamatkan manusia yang dimaksud adalah memberikan kehidupan bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan permohonan kepada Sang Bapa tersebut merupakan permohonan yang sungguh-sungguh agar dalam menjalani kehidupan di dunia, para murid mendapatkan peneguhan, pemeliharaan, kekuatan, penjagaan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada waktu itu Yesus mengutus para murid untuk ada di dalam dunia, Yesus berdoa supaya para murid tetap disertai di dalam melakukan karyanya. Sebenarnya Yesus pun juga memanggil kita kalau kita merasa bahwa diri kita adalah muridnya. Jadi murid yang dimaksud di sini memang pada waktu itu adalah murid-murid Yesus. Tetapi murid yang kita pahami dalam waktu saat ini adalah pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus berarti kita muridnya. Artinya kita pun juga diutus ke dalam dunia. Dan ketika kita diutus ke dalam dunia untuk berkarya, kita harus menghadapi hambatan, tantangan. Itu sebabnya Yesus memohon kepada Bapa supaya kita-kita yang diutus ke dalam dunia untuk melakukan karya kebaikan, untuk memberikan kehidupan bagi orang yang membutuhkan. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka atau dengan kita yang mengaku diri menjadi para murid. Sehingga kita tetap dapat melakukan karya-karya di tengah kehidupan ini dengan kerendahan hati tanpa menjadi orang yang eksklusif yang merasa diri sudah paling benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diutus ke dalam dunia untuk berkarya sebagaimana Yesus diutus ke dalam dunia untuk berkarya. Apa yang bisa kita kerjakan? Banyak sekali. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak persoalan-persoalan sosial yang muncul dalam kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita juga sudah terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Memberi kehidupan kepada mereka bukan berarti lalu kemudian kita bertanggung jawab sepenuhnya, bukan. Tetapi bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan penguatan, bisa memberikan semangat, bisa memberikan apa yang kita miliki. Talenta apa yang kita sudah terima dari Tuhan, kita berikan kepada mereka. Meski kita harus sadar, sekalipun kita sudah melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan berarti kita tidak akan dibenci. Bukan berarti kita akan fine-fine aja, baik-baik saja. Bisa saja kita dibenci, bisa saja kita tidak disukai, bisa saja kita dituduh bahwa itu sok dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melakukan karya Tuhan dengan senang,
melayani, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Hadir untuk orang lain. Berbagi kepada orang lain. Dan tentu saja masih banyak yang bisa kita kerjakan. Ketika itu kita lakukan sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan, ketika Tuhan mengutus kita, maka itulah yang sebenarnya harus kita kerjakan. Tetapi ketika kita melakukannya supaya mungkin orang lain melihat kita baik dan lain sebagainya, sama-sama baik, tetapi itu tidak ada artinya. Dengan kata lain, mari kita melakukan karya Tuhan di tengah dunia ini dengan ketulusan hati kita. Kita pasti dikuatkan manakala kita harus menghadapi hambatan, ketidaksukaan orang kepada kita, tetapi kita harus terus berkarya karena Tuhan mengutus kita. Mari kita terima utusan itu dan kita katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, yang memelihara hidup kami dan senantiasa menjaga, memberikan kekuatan kepada kami di tengah dunia yang mana kami harus hidup di dalamnya. Kami bersyukur untuk peneguhan Tuhan melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan.
Biarlah itu akan terus menyemangati kami, sehingga apa yang kami kerjakan di tengah dunia ini merupakan tanggapan kami atas utusan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyadari ada begitu banyak pergumulan yang harus kami lewati. Kami menyadari ada begitu banyak masalah yang harus kami hadapi. Adanya penambahan kasus positif COVID-19 itu juga menjadikan sebuah pergumulan tersendiri. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kiranya Tuhan memampukan setiap kami untuk dapat mengendalikan diri, mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah di dalam menghadapi kehidupan yang belum menentu ini. Ajarkan kami disiplin kepada apa yang harus kami lakukan, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Paling tidak ketika setiap kami menyadari akan hal itu, maka hal itu akan menghambat penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami yang harus berjuang dalam menghadapinya dan berupaya terus untuk melakukan segala sesuatu demi rakyat Indonesia ini tidak terjangkit COVID. Kiranya Tuhan pun juga memberkati dan menolong pemimpin bangsa dan negara kami. Dengan adanya sinergisitas antara warga negara dan pemimpin, maka penyebaran COVID dapat ditekan semaksimal mungkin. Kami menyerahkan sepenuhnya keberadaan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan dinamika yang ada di dalamnya. Secara khusus kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan yang harus terus berjuang menghadapi segala sesuatunya, termasuk di dalamnya ketika kami bersekutu, kami masih harus menggunakan media untuk dapatnya kami bersama-sama menghayati kebaikan Tuhan melalui ibadah secara virtual. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan, dan saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan menopang setiap kami, baik yang sudah adioswo dengan kondisi fisik yang sudah sangat berkurang. Kiranya Tuhan tetap menguatkan iman mereka, sampai dengan anak-anak yang paling kecil pun. Kami pun juga mohon berkat Tuhan, agar iman kami senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Terlebih kami hendak menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang terus dalam proses pemulihan kesehatan, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu Suparmi Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo. Demikian juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan Tuhan dalam kondisi sakit penyakit. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan pun juga menguatkan mereka, memampukan mereka supaya mereka tetap dapat mendampingi bagian dari keluarga yang sedang sakit. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari tempat studi yang lebih tinggi lagi oleh karena sudah selesai dalam tataran tertentu.
Kiranya Tuhan mempersiapkan mereka, baik Ian via Excel. Berkat Tuhan atas mereka senantiasa Tuhan anugerahkan supaya mereka pun juga nantinya bisa mengikuti proses pembelajaran pada waktu atau pada tahap yang selanjutnya. Anak-anak kami lainnya, Tuhan pun juga memberkati mereka dalam belajar mereka meski masih harus belajar secara online, dan jikalau Tuhan menghendaki, jika bulan Juli akan berlangsung pembelajaran tatap muka, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada semuanya supaya hal itu dapat berlangsung dengan aman. Demikian juga orang tua yang harus terus mendampingi dan terus mencukupi kebutuhan atas anak-anak. Kiranya berkat Tuhan pun juga tercurah atas mereka, kebutuhan biaya yang tidak ringan, terlebih yang memasuki sekolah yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan pun juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga yang harus menyekolahkan anaknya. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami secara pribadi dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, di dalam hal apapun juga yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan pun terus menolong kami supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Febri, Tuhan memberkati dia, kondisi emosionalnya kiranya Tuhan tetap jaga dia, berikan kesehatan, sukacita, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan keluarga, biarlah Febri senantiasa melakukan segala sesuatu dengan baik bersama dengan Tuhan. Kesehatan, kiranya Tuhan juga anugerahkan kepada setiap kami di dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu ini. Ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu Tuhan. Keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan kesempurnaan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah
persembahan syukur. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Ulangan 12 ayatnya yang ke-26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan keempat. Hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari persembahan pada hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang asalnya dari Engkau Tuhan. Begitu besar Tuhan memberikan kepada kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kami hanya sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Jika kami mempersembahkan ini banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan menilik. Dan bila tidak diperkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan juga mengampuninya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan kiranya Tuhan memberikan hati yang suci, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dan semuanya ini dapat untuk memperlebar kerajaan Tuhan di Jemaat Philadelphia. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian juga Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Mari kita tanggapi panggilan itu sesuai dengan talenta yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita akan menanggapinya dengan menyanyikan PKJ 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.